Tadi Bos Yuda bilang ada sukacita di situ. Amin. Ketika kita bisa jadi berkat ada sukacita. Ketika kita bisa jadi berkat ada damai sejahtera. Ketika kita bisa jadi berkat ada berkat siap menanti kita. Amin. Jangan berkata, jangan berkata. Walaupun kadang-kadang itu berbeda, tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita pikirkan. Jual 4 hari cuma dapat 100.000. Saudara, tidak seperti yang kita bayangkan, tapi sukacita itu mahal. Amin. Karena sukacita itu dari Tuhan dan Tuhan. Ketika engkau mau jadi berkat, ingat Tuhan lihat. Satu hal Tuhan perhatikan dan Tuhan tahu. Ketika Tuhan lihat, Tuhan perhatikan, Tuhan tahu. Percaya atau tidak, mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Ada amin? Ada amin? Mau terjadi mujizat dalam hidupmu? Katakan saya percaya. Saya percaya. Karena itu penting. Percuma kalau kita bilang saya percaya tapi dalam hidup kita nggak percaya. Percaya itu harus ada bukti. Percaya bukan sekedar kita omongin bahwa saya percaya, bukan seperti hanya pengakuan iman, tapi itu harus terjadi dalam hidup kita. Percaya itu kadang-kadang tidak masuk akal. Percaya itu kadang-kadang tidak sesuai yang kita bayangkan. Percaya itu kadang-kadang tidak seperti yang terjadi dalam hidup kita. Tapi percaya saja. Amin. Percaya saja. Apapun yang terjadi, Tuhan berfirman, itu terjadi. Wanita ini tidak pernah membayangkan dia bisa diberkat dengan Nabi Elia, Nabi yang besar, hamba Tuhan besar pada zaman itu. Semua orang kagum sama dia. Tapi pada saat itu terjadi kelaparan. Pada saat itu air kering. Tapi firman Tuhan katakan, dimulai dia mau siap hatinya memberikan air. Elia minta pertama apa? Air. Betul? Elia minta pertama air. Selanjutnya baru Elia minta roti. Ya, bisa saja Elia minta roti. Betul? Tapi kadang-kadang dimulai yang Tuhan kadang-kadang lakukan, dimulai yang ada pada kita. Yang ada pada wanita ini pertama yang dia pasti yakin bahwa dia bisa berikan adalah air. Sehingga tidak ada masalah ketika Elia bilang tolong kasih saya air. Dia berangkat dengan pedenya, dengan pastinya dia jalan. Tapi ketika Elia teriak dan juga sepotong roti, dia berhenti. Saudara, itu masalahnya. Menjadi berkat kadang-kala itu berbeda seperti yang kita bayangkan. Tidak sama dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi percaya saja. Dan apa yang dia bilang, ya abdi Allah, Allah yang hidup. Ini saya mau bikin roti. Saya baru kumpul 3 potong kayu bakar ini. Lalu saya mau masak roti buat anak saya, karena hanya sedikit tepung dan sedikit minyak. Lalu saya akan buat itu. Lalu habis itu kita mati. Saudara bayangkan, pertama dia bilang Allah yang hidup, terakhir dia bilang mati. Saudara, kadang-kadang kita apa yang kita imani tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita omongin tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Jadi iman itu harus sama. Yakin, percaya, terjadi. Amin. Jangan kita ngomong saya percaya, tapi hati tidak percaya, percuma. Kalau bilang percaya, percaya. Titik. Dia bilang saya punya Allah yang hidup. Saya percaya engkau datang dengan Allah yang hidup. Tapi sebentar saya mati. Tapi yang dia tahu, proyek Allah tidak pernah gagal. Amin. Proyek Allah tidak pernah gagal, walaupun kita gagal. Elia tahu Tuhan sudah bilang pergi. Nanti ada seorang janda yang kasih engkau makan. Elia tahu itu. Dan Elia juga tahu persoalan wanita ini. Dia
orang janda. Dia justru butuh pertolongan. Tapi yang Elia tawarkan bukan pertolongan yang bisa Elia pulang. Mungkin kasih jawaban, oke, saya nggak butuh karena saya ngerti, tapi itu bukan solusi. Tapi yang paling penting dia butuh Tuhan. Amin. Dia butuh Tuhan yang jamin hidupnya. Kadang-kadang kita tahu ada banyak orang butuh Tuhan, ya, tapi kita diam. Ada banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Ada banyak orang yang membutuhkan mujizat terjadi dalam hidup dia. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan kita diam. Kita tahan berhenti pada kita. Tapi yang bilang gini, pergi, lakukan seperti yang kau katakan tadi. Engkau mau bikin roti, bawa kayu bakar itu, buat roti seperti yang kau tadi mau. Tapi Allah akan bikin mujizat terjadi. Amin. Dan engkau tidak mati, karena Allah yang kita sembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Amin. Bapak Ibu, kita harus pegang tahu ini. Percaya bahwa Allah yang kita sembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ketika dia Allah yang hidup, dia jamin hidup kita dan masa depan kita hari ini dan besok dijamin. Tadi saya berpikir saya ditopeng 20.000. Kita nggak pernah tahu, dan saya tahu token 20.000 gimana kita akan selesai. Artinya apa? 20.000 setengah lagi mati kalau semua pakai AC. Tapi Tuhan buatnya yang berbeda. Tadi ada yang katakan, Pak, laundry bukan nggak? Bukan. Datang. Kemarin kagak ada yang datang. Tapi hari ini Tuhan kirim tepat pada waktunya. Amin. Amin. Jadi yang tadi saya mau beli 20 jadi. Sorry ya, saya mau beli 20. Amin. Saudara, bisa terjadi asal percaya saja. Kita harus percaya di hal yang itu, bukan hal yang mati. Kita harus pegang dia, yakin sama dia. Saudara, kadang-kadang kita bilang saya percaya, saya yakin, saya punya Allah yang hidup. Dan kadang-kadang kita tidak mengaplikasikan, kita tidak tunjukin bahwa saya punya Allah yang hidup. Saya tidak takut tentang hari esok. Apapun yang terjadi, saya tidak takut. Karena dia Allah, pertama dia Allah yang menyediakan. Ini yang dia kasih tahu. Bukan hanya Allah yang hidup, tapi Allah yang juga yang menyediakan. Dan bukan hanya Allah yang menyediakan, tapi Allah yang memelihara. Amin. Terbukti apa? Ketika dia bikin roti selesai, dia bilang, gak usah kasih yang gede, kasih yang kecil aja. Cukup kasih yang kecil. Setelah itu buat untuk engkau dan buat untuk anakmu. Saudara, mujizat itu nggak perlu banyak hal yang luar biasa. Amin. Dimulai kadang-kadang dari hal yang kecil. Amin. Kadang-kadang yang dibutuhkan 5 roti 2 ikan, nggak banyak-banyak, tapi mujizat itu tak akan terjadi. Nggak habis-habis orang makan sampai kenyang. 5.000 laki-laki bahkan lebih. Artinya, Bapak Ibu bisa aja 15.000 orang yang makan, betul? Karena yang dihitung 5.000 laki-laki. Kalau dia punya istri 10.000, kalau dia punya 15.000, tapi ada sisa. Amin. Tuhan mulai dari yang kecil. Iman dimulai dari yang kecil. Jangan kita bilang saya percaya ini akan terjadi. Tuhan bilang mulai dari yang kecil dan yakin akan terjadi. Amin. Harus mulai dari sesuatu yang langkah pertama, walaupun itu kecil, buat itu, maka percaya mujizat bisa terjadi. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ya, saya mau kasih tahu juga di sini Eli bukan hanya seorang wanita ini, tapi dia belajar bahwa Allah yang memelihara. Saudara, kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan jangan ngomong doa, betul? Memang kalau terjadi Tuhan kasih makan dia gratis pula, makan roti bakar setiap hari. Saya
kalau tiap hari makan roti bakar, betul? Makanya gedutnya kayak gini. Ya, saudara, Elia dikasih makan roti bakar. Ya kasih makan roti bakar terus kasih daging dari binatang yang tukang makan daging. Betul? Burung yang makan daging kasih daging itu mustahil. Tapi saudara, Elia belajar bahwa Allah melayani. Saudara, sebenarnya Elia bisa berhenti, saudara. Waktu pas dikasih tahu kamu akan dikasih makan sama seorang janda, mungkin dia mulai berpikir, oke, seorang janda, mungkin janda yang kaya, betul? Dia nggak berpikir bahwa janda itu pun sebenarnya nggak punya makanan. Yang sedikit lagi makan selesai. Tapi dia percaya dia punya Allah yang besar. Amin. Amin. Akan dia bilang, buat saja, taat saja, karena itu firman Tuhan. Karena Tuhan yang ngomong, seperti yang dikatakan Elia, ya, artinya Tuhan ngomong buat roti itu, buat tepung itu, racik jadi roti. Tepung yang sedikit, minyak yang sedikit, bukan banyak loh, betul? Tepung yang sedikit, minyak yang sedikit, digabung, mujizat terjadi. Gak habis-habis. Saudara, dan Elia tahu ini. Elia belajar satu hal, Allah tetap memelihara. Ya, saudara. Wah, ada tensi kan? Saudara, kadang-kadang kita mesti belajar juga satu hal, ya, sebagai anak Tuhan. Bukan hanya dari janda ini yang memang posisinya tidak menguntungkan, dari hamba Tuhan ini yang saat itu memang dia butuh juga makan, minum dan makan, tapi dia percaya Tuhan memelihara. Tapi satu hal yang kedua, iman harus ada tindakan. Amin. Ketika Tuhan bilang pergi, ada yang kasih makan, Elia berangkat. Ketika wanita itu bilang disuruh pergi, maka dia lakukan seperti yang Elia minta dia lakukan. Amin. Itu ada tindakan. Kalau mau terjadi sesuatu dalam hidupnya, kita harus bertindak. Jangan diam, jangan hanya tahu. Tiap minggu kita belajar, tapi tanpa kita action dalam hidup kita percuma. Ya, harus ada yang kita tunjukin bahwa saya berbeda, saya percaya, saya punya Allah yang hidup. Saudara, saya jujur bersama dengan istri saya, karena kita menikmati kemurahan Tuhan setiap hari, pemeliharaan Tuhan, dan cara Tuhan memberkati dengan luar biasa. Ya, saya kadang-kadang saya kasih tahu, ya, kadang-kadang kita punya Allah yang hidup yang luar biasa, tapi nikmati. Dia itu Allah yang luar biasa. Ya, harus alami dia. Jangan kita bilang bukan karena kata orang saya percaya, karena kata orang baru saya bisa melihat sesuatu. Jangan mulai dari kita. Bukan karena kata orang saya percaya, tapi saya mengalami Tuhan dalam hidup saya. Amin. Ya, baru kita bisa kasih kesaksian buat banyak orang. Hidup kita akan bicara banyak buat orang lain. Ya, jadi berkat. Bukan hanya karena kita percaya, ya, bukan hanya kita punya tindakan yang ekstrim, ya, dan orang lihat kita buktikan bahwa kita punya Allah yang luar biasa, ya. Saudara yang Tuhan kasih, janda ini dia menikmati kemurahan Tuhan. Firman Tuhan katakan minyak itu nggak akan habis-habis, ya, tepung itu nggak akan habis-habis. Bayangkan setiap hari dia menikmati mujizat demi mujizat setiap hari. Saudara, percaya atau tidak, di dalam hidup kita sebenarnya Tuhan sedang lakukan banyak mujizat setiap hari, semua kita lihat. Betul? Percaya Tuhan lakukan. Ini rencana Tuhan, bukan rencana Elia, bukan rencana janda ini, tapi rencana Tuhan. Tuhan bilang pergi, janda akan kasih makan Tuhan. Kalau hari ini burung kasih makan, besok janda kasih makan. Yang tidak mungkin, asal percaya itu terjadi. Yang gak masuk akal, asal percaya itu terjadi. Ya, dan itu terjadi. Asal
Kembali tadi saya bilang, asal percaya saja, masuk dalam ruang kepercayaan itu akan kau menikmati Tuhan. Ya, masuk dan nikmati Dia. Rasakan bahwa kita punya Allah yang besar. Tapi yang paling repot kan kalau Tuhan uji, apa kita tetap percaya ketika kita masuk ujian. Bayangkan ketika Dia mulai menikmati setiap kali mujizat, ya, Dia melihat Allah yang luar biasa besar, betul? Tapi kalau kita baca selanjutnya, yang terjadi, anaknya sakit keras mati. Bayangkan, anaknya sakit keras, dia menikmati mujizat bersama anaknya. Setiap hari ada Elia, tapi anaknya sakit keras mati. Saudara, ketika kita mengalami hal seperti ini, dia bilang, Tuhan, habis saya bikin roti, lalu saya mati. Karena minta mati itu gampang, betul? Kalau lagi susah, bilang apa? Tuhan, lebih baik saya mati. Betul? Cabut saja nyawaku. Pas mau mati baru Tuhan bunuh. Betul? Anak ngap-ngap, kan dia bilang bukan dia yang mati, dia dan anaknya. Pas anaknya ngap-ngap, bilang, Tuhan kalau boleh jangan dia, tapi saya mati. Betul? Tapi benar kan? Karena kalau ngomong tuh enak, betul ya? Iya. Tapi gak sesuai dulu, ya. Tapi kalau ketika Tuhan mau ambil, kadang-kadang ketakutannya luar biasa. Tapi ini terjadi, anaknya mati. Ngamuk dia ngamuk. Ngapain kamu datang lalu bikin anak saya mati? Saudara baru bayangkan menikmati mujizat setiap hari. Tepung gak habis-habis, minyak gak habis-habis. Tapi ketika menghadapi kematian, takut juga. Saudara, kita harus lihat hal yang kita pertama yang hidup bukan mati. Kematian bukan finish. Paulus bilang itu justru sukacita. Aku bertemu dengan Bapa. Amin. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima mahkota kemuliaan. Amin. Saudara, karena kita lebih senang. Nah, ini saya kasih tahu rahasianya. Iblis bikin kita sangat tinggal di dunia ini, betul nggak? Betul nggak? Jujur. Ya, jujur nggak? Sampai di sini yang menikmati mujizat setiap hari, katakan. Siapa yang di sini kalau mau Tuhan panggil langsung hari ini mau nggak? Kenapa? Saudara, karena kita memang jujur, ya. Kita paling senang nggak mau lepasin dunia ini, saudara. Memang enak sih, ya, enak nggak? Enak banget ya. Apalagi diberkati, ya. Mujizat terjadi, enak banget mau lepas karena Tuhan hadirku. Dunia ini terlalu enak. Tapi saudara, itu persoalan. Bayangkan ya, Tuhan sebenarnya kita pulang. Ketika Dia melihat kita hidup di dalam Dia dengan luar biasa. Satu hal yang saya belajar kali. Saya kemarin waktu itu saya bilang, Tuhan, saya janji kalau Tuhan berkati saya dibawa mama saya ke Israel. Tapi kenyataan tidak seperti yang saya bayangkan. Habis Natalan, Yesus bapak saya dipanggil. Saudara, sakit banget buat saya. Sampai ke Ambon, saya hanya bilang, Tuhan, janji iman saya belum terjadi. Kenapa Bapak panggil bapak saya? Pada waktu bapak saya sakit keras, saya berdoa dan dia bisa kuat kembali berjalan. Waktu masuk rumah sakit kita harus bawa bopong. Kita bopong hampir masuk rumah sakit. Pas tinggal di rumah sakit saya temenin. Akhirnya kita berdoa penyembahan dan Tuhan buat pertolongan. Akhirnya dia bisa jalan lagi. Satu waktu dia turun dari tempat tidur, dia duduk lalu dia bilang, Cal, aku mau keluar. Saudara, sebenarnya saya dekat-dekat karena saya tahu dia sebenarnya belum bisa jalan, betul? Tapi saya percaya sama Tuhan. Ya, malamnya memang saya berdoa, Tuhan menjaga Israel. Ya, Dia tidak pernah terlelap dan tertidur. Tuhan naunganku. Saudara, kadang-kadang iman dan kenyataan kadang-kadang berbeda sekali. Ya, ketika
Ketika diperhadapkan itu saya bilang, Tuhan di dalam nama Yesus saya berdoa untuk kaki bapak saya supaya kuat di dalam nama Yesus. Lalu saya bilang, Pak, waktu saya angkat dia, ada yang memang bisa turun. Lalu jangan. Saudara itu sukacita. Dan di dalam hati saya, terima kasih Tuhan. Tuhan kasih saya kesempatan untuk melakukan itu. Tapi tidak seperti yang saya bayangkan. Itu justru kesempatan saya merayakan ulang tahun dia yang terakhir. Ya, lalu saya balik ke Jakarta Desember, dari Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan. Setelah itu Tuhan panggil. Dan waktu saya ketemu dia di sana, Tuhan sudah panggil. Kadang-kadang gak sesuai yang kita inginkan, kita masih bilang, Tuhan, kalau boleh kenapa Tuhan? Kalau Tuhan bisa bikin orang mati hidup, hari ini saya sebenarnya bikin berdoa supaya bapak saya hidup. Tapi satu hal yang saya mau, saya langsung bilang, Tuhan bilang, kamu mau ajak dia ke Yerusalem, tapi saya mau ajak dia masuk Yerusalem yang baru. Amin. Amin. Saudara langsung saya diam di situ. Saya bilang, rencanaku bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana kami sejahtera. Amin. Amin. Dan itu yang membuat saya diam. Saudara, kadang-kadang apa yang kita inginkan, kadang-kadang bisa berbeda. Wanita ini berpikir dia tidak bersuka cita, mujizat terjadi setiap hari dengan anaknya. Tapi ketika anaknya dipanggil, saudara dia siap. Dia mulai protes sama Tuhan. Elia harus begitu. Elia langsung datang, dia hanya berdoa, Tuhan, kenapa kau izinkan dia terjadi? Saudara, wanita ini harus belajar bahwa dia Allah yang juga sanggup membangkitkan orang mati menjadi hidup. Dan wanita ini belajar. Ketika Elia berdoa dan mujizat itu terjadi, yang tadinya hanya persoalan untuk bisa menghidupkan, ya, kadang-kadang kita makan untuk kita bisa hidup, betul? Kita minum untuk kita tetap hidup, ya. Tapi untuk tetap bisa melakukan sesuatu yang tetap dari mati menjadi hidup, bukan sesuatu yang itu benar-benar di luar kemampuan kita. Hanya Tuhan yang bisa buat, ya. Dan itu dia lihat bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang tetap hidup. Bapak Ibu, kadang-kadang kita harus belajar. Tuhan yang kita sembah, dia Allah yang hidup. Dia sudah mati, dia bangkit dan dia hidup. Ya, dan itu yang terjadi. Anaknya Tuhan bangkitkan. Tapi saudara, baru dia belajar satu hal. Kalimat terakhir kita baca. Ya, kita baca apa yang dikatakan wanita ini kepada Elia. Ya, ayat 24. Kita baca sama-sama. Dan kadang-kadang kita seperti ini. Ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Ayat 17 dan 18. Ya. 1, 2, 3. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudara, kadang-kadang harus kita aminkan firman Tuhan tetap ada. Amin. Amin. Hidup dalam firman Tuhan, maka kau akan menikmati mujizat setiap hari dalam hidup. Maka dia bisa meyakinkan bahwa ketika engkau mati pun, ketika engkau putus asa, ketika engkau tidak punya arah, ketika engkau tidak punya jalan keluar, Tuhan sanggup menghidupkan engkau kembali. Amin. Tuhan sanggup berikan jalan keluar yang tidak mungkin jadi mungkin. Saudara, jangan sampai Tuhan tunjukin, ya, bahwa dia Allah yang bisa kita percaya. Jangan sampai itu terjadi. Saudara, wanita ini hanya dia menikmati mujizat, tapi dia tidak sungguh-sungguh. Ya, dia tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Dia marah-marah sama Elia. Kenapa engkau mau tunjukin bahwa saya nggak percaya? Kenapa engkau mau tunjukin bahwa saya salah, saya berdosa? Engkau datang mau tunjukin itu, makanya anak saya mati. Saudara, jangan sampai Tuhan tunjukin dari terjadi dan kita percaya sama dia. Jangan pernah engkau membuat Tuhan membuat sesuatu supaya kita percaya. Percaya itu penting. Percaya itu jangan 1 tambah 1 2. Jangan. Kita jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan.
Tuhan ini terjadi baru saya percaya, ini terjadi baru saya percaya. Jangan seperti itu. Percaya itu tidak ada hitungannya. Percaya. Yang membuat mujizat itu bisa terjadi. Percaya itu tidak ada angka nol, yang ada apa-apa kosong, melompong. Tuhan berfirman itu terjadi. Amin. Dari yang tidak ada, yang kosong, yang gak ada kemampuan, gak ada harapan, itu terjadi. Itu percaya. Kadang-kadang kita seperti orang yang harus tunggu mujizat, harus tunggu sesuatu terjadi baru kita percaya. Ya, kadang dimulai dari angka nol, yang gak ada harapan, gak ada kemungkinan, tapi percaya, maka itu terjadi. Saya selalu bilang, ketika saya menikah saya percaya itu mustahil banget. Ambon baru bermusuhan, saya nggak mungkin minta sama bapak saya. Dulu saya pelayanan gaji masih kecil. Kita nggak ada punya tabungan, tapi kita mau melanggar. Itu percaya. Kita hanya punya rutin yang siap berubah dan menyembah dan bisa terjadi. Saya nggak pernah mau banyak. Tuhan melihat, Tuhan hargai, dan yang membuat saya luar biasa kagum sama Tuhan. Ya, bukan hanya dia tutup semua itu selesai. Ya, bayar gedung, bayar gereja, bayar semua acara, bayar pengantin semua Tuhan bikin lunas tepat pada waktunya. Ketika Tuhan excited, yang membuat saya kagum sama dia yang menentukan waktu. Gak ada orang yang menikah. Saya baru akhirnya saya bilang Tuhan kau Allah yang luar biasa. Saya baru menikmati pernikahan. Kita menikah sampai jam 12 belum mau bisa mereka tutup. Malah mereka izinkan terus. Betul ya? Biasa jam 9, jam 10 semua peralatan udah dimatiin. Tapi buat kita waktu itu sampai jam 12 malam itu gak mungkin. Tapi kalau Tuhan mau, itu mungkin. Amin. Yang kita nggak bayangkan, yang kita nggak pikirkan, yang kita nggak doa, Tuhan pikir. Jadi kita nggak doain. Yang kita doain apa? Makanan cukup. Betul? Jujur. Saya dengar, salaman saya cukup nggak? Cukup. Saya malah minta tolong cukup nggak nih? Datang orang mulai tambah banyak. Cukup. Dari saudara yang membuat saya kagum, pulang semua bungkus, artinya itu lebih. Amin. Kita kurang tapi lebih. Amin. Yang kita undang malah lebih dari yang kita undang. Tapi Tuhan cukupi, bahkan lebih. Saudara, Tuhan menghargai pernikahan atau apapun. Tuhan senang hadir dan memberkati. Amin. Dan yang mau ditutupin mujizat dalam hidup kita asal percaya. Kita cari dulu, jangan pikir saya bawa duit banyak.